saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Janji adalah utang. Ungkapan ini bisa saja lahir dari sebuah situasi masyarakat pada zaman dahulu yang melihat utang sebagai sesuatu yang mesti dibayar atau dikembalikan. Maka tidaklah heran kalau Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan utang sebagai kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima. Ketika janji diartikan sebagai utang, maka setiap orang yang menaruh janji kepada orang lain mesti membayarnya kembali dengan cara menepati apa yang dijanjikan. Namun pada zaman ini sedikit banyak orang lupa atau pura-pura lupa bahwa dia pernah berjanji. Banyak politisi menyampaikan begitu banyak janji sebelum pemilu. Tetapi tidak sedikit juga politisi yang lupa akan apa yang dijanjikannya setelah menjabat. Tidak sedikit juga para penjual barang online yang berjanji akan mengirimkan barang sesuai yang diiklankannya. Tetapi seringkali juga mengecewakan pembeli karena kondisi barang tidak sesuai dengan pesanan. Sedikit banyak pembeli juga yang berjanji akan membayar utang bon. Tetapi saat ditagih oleh penjual, penghutang justru membuat aneka janji yang baru bahwa dia akan membayar utangnya minggu depan, bulan depan, tahun depan, setelah mendapat arisan bulan depan, setelah gajian bulan depan, setelah panen tahun depan, sampai pemilik uang atau barang merasa bosan atau tidak lagi menagih apa yang menjadi miliknya. Hal yang sama juga dengan kami para imam biarawan biarawati yang juga mudah ingkar janji. Sikap manusia yang mudah mengingkari janjinya memang sudah dimulai sejak manusia mendiami Taman Eden, ketika Adam dan Hawa mengingkari janji mereka kepada Allah yang meminta mereka untuk tidak memakan buah terlarang. Selanjutnya, perilaku manusia yang diwarnai oleh sikap ingkar janji atau PHP, pemberi harapan palsu, terus muncul dalam sejarah bangsa Israel, di mana bangsa Israel sering kali terlibat membuat kesepakatan atau perjanjian dengan Allah, tetapi bangsa ini seringkali juga melanggar kesepakatan tersebut. Bahkan kita yang sudah dibaptis pun seringkali ingkar janji, sekalipun itu pernah kita ucapkan di hadapan Tuhan dan juga di hadapan umat Allah. Sikap si sulung dalam perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus pada hari ini sebenarnya membuka selubung kemunafikan imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, bahkan kemunafikan kita sebagai orang Katolik yang seringkali dengan lantang mengatakan, "Ya, saya berjanji," atau "Ya, saya bersedia," ketika mengucapkan sumpah jabatan atau pengikraran janji. Tetapi seringkali tidak diikuti dengan komitmen untuk melaksanakan apa yang dijanjikan. Saya sangat yakin saya dan Anda atau setiap kita pernah bahkan seringkali berperilaku seperti si sulung dalam kisah atau perumpamaan yang diungkapkan oleh Yesus dalam Injil pada hari ini. Dan hal inilah yang menyebabkan manusia tidak hanya memiliki kebaikan demi kebaikan dalam dirinya, tetapi juga memiliki dosa. Tetapi menariknya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bahwa dalam perumpamaan tersebut Yesus tidak hanya menampilkan penyebab kejatuhan manusia dalam dosa, tetapi juga menunjukkan jalan pembebasan manusia dari dosa.
Dengan menampilkan tokoh anak yang kedua, Yesus sebenarnya menunjukkan bahwa setiap orang yang seringkali mengatakan tidak mau pada tawaran Allah, baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan, masih memiliki kesempatan untuk kembali kepada Allah dengan jalan pertobatan. Allah dalam bacaan pertama pada hari ini secara tegas mengatakan bahwa dosa mengantar manusia pada maut atau kematian, tetapi pertobatan menghantar manusia pada hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kepribadian si sulung dan anak yang kedua sebenarnya sudah ada dalam hati kita masing-masing. Ketika kita hanya membangunkan si sulung dalam keseluruhan hidup kita, maka hidup kita hanya diisi dengan aneka kemunafikan demi kemunafikan, di mana janji tinggallah janji, seperti yang dilakukan oleh imam-imam kepala atau tua-tua bangsa Yahudi yang sibuk membela kepentingan diri dan mempertahankan status. Tetapi ketika kita dengan penuh kerendahan hati menyadari diri sebagai orang berdosa, serta menjawabi panggilan Tuhan yang meminta kita bertobat, kita sebenarnya telah menghidupkan kepribadian anak yang kedua, kepribadian yang baru, seperti yang pernah dilakukan oleh pemungut cukai dan para pelacur yang bertobat. Jika kita susah menjadi pribadi baru seperti anak yang kedua, Paulus dalam bacaan kedua pada hari ini mengatakan bahwa dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Marilah kita meminta kepada Yesus dalam Ekaristi pada hari ini agar Tuhan mengubah hidup kita menjadi pribadi baru yang setia pada janji yang pernah kita ungkapkan di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Sebab janji adalah utang. Akhirnya Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat berhari Minggu untuk kita semua dan Tuhan memberkati Anda.